Bapak Ibu saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Bersama saya Pendeta Alexander Philip akan membawakan kita kembali dalam renungan pagi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, marilah kita berdoa. Puji syukur bagimu ya Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tiada putus-putusnya kami menaikkan doa, puja dan syukur kami bagimu, karena kasih-Mu tak pernah habis dalam hidup kami. Hari ini Engkau masih berkenan memberikan kami hidup dan segala berkat-Mu yang baru itu. Kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu sebagai pembimbing kami agar semakin dekat bagimu. Biarlah hadirlah Engkau dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu dapat kami mengerti dan kami lakukan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini yaitu dari kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20 dengan perikop keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Sekian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dengan judul diperdamaikan dengan Allah. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini berbicara tentang hal yang penting, yaitu bagaimana kita diperdamaikan di dalam Kristus. Saat hubungan seseorang mengalami permasalahan dan tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak, biasanya ada salah satu orang sebagai penengah. Dibutuhkan orang lain sehingga pendamaian itu bisa terjadi. Saudara-saudara sekalian, sama halnya dengan hubungan manusia dengan Allah. Ketika terjadi masalah, kita memerlukan pendamaian dosa. Dosa membuat hubungan kita dengan Allah menjadi rusak. Dalam ayatnya yang ke-21, kitab Kolose menggunakan istilah dengan sebutan dosa itu hidup jauh dari Allah. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam kitab Yesaya pasal 59 ayatnya yang kedua, mengatakan bahwa dosa memisahkan kita dari Tuhan. Kejahatan yang kita lakukan dan kesalahan kita lah yang menjadi masalah dalam hubungan kita dengan Allah. Nah, oleh karena itulah kita harus diperdamaikan oleh Kristus. Dan kematian Tuhan Yesus memperdamaikan kita dari segala sesuatu yang ada di bumi, di sorga, termasuk kita anak-anaknya. Kematian Yesus di atas kayu salib menjadikan kita kudus dan tidak bercela dan tak bercacat sampai yaitu di hadapan Tuhan. Jelas dalam ayat yang ke-22 mengatakan demikian. Pertanyaan sekarang, apa yang harus kita lakukan setelah diperdamaikan? Apakah lalu kita hidup seperti yang dulu? Tetap melakukan dosa dan tetap tidak setia dengan Tuhan? Nah, saudara-saudara sekalian, jika hal demikian masih terjadi di dalam kehidupan kita sampai hari ini, ketahuilah bahwa kita adalah orang-orang yang dikatakan tidak tahu berterima kasih. Kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan atas telah diperdamaikannya kehidupan kita dengan Allah. Yesus sudah menyelamatkan kita dengan kematiannya di kayu salib. Oleh sebab itu, mari kita hari ini sebagai ungkapan syukur kita telah diperdamaikan dengan Allah, maka kita harus menunjukkan syukur kita dengan bertekun dalam iman, dengan semakin hidup memuliakan Tuhan melewati kehidupan kita, melewati tugas pekerjaan dan pelayanan kita. Kita harus menjadi saksi-saksi Tuhan
untuk senantiasa mewartakan kabar sukacita kebaikan Tuhan itu melewati kehidupan kita masing-masing, dan mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan, berusaha hidup kudus, serta hidup dalam pertobatan setiap hari. Itulah yang diinginkan Tuhan ketika hari ini kita sudah diperdamaikan dengan Dia. Nah, saudara-saudara sekalian, bukanlah suatu kebetulan jika saudara hari ini mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah melewati firman Tuhan hari ini, renungkanlah, sudah baikkah hubungan kita hari ini dengan Tuhan? Adakah dosa membuat kita hari ini merasa hilang kasih, hilang kedamaian, hilang sukacita, bahkan juga merusak hubungan kita hari ini dengan sesama? Biarlah kiranya melewati firman Tuhan hari ini, jangan sampai kita yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan tidak bisa hari ini juga berdamai dengan sesama. Biarlah melewati firman Tuhan hari ini kiranya mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ungkapkanlah syukur kita hari ini senantiasa dengan selalu memuliakan nama Tuhan. Hidup saling mengasihi, itu adalah yang utama. Terlebih lagi mengasihi Tuhan, itu sebagai ucapan syukur kita kepada Allah yang sudah memperdamaikan kita dan menebus segala dosa-dosa kita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, saudara sekalian, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, melewati Yesus Kristus telah memperdamaikan kami dengan Allah. Atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, hari ini yang telah menebus segala dosa kami, mampukan kami Tuhan untuk membalas kebaikan Tuhan itu dengan hidup kudus, hidup setia, dan memuliakan nama Tuhan melewati hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjauhkan diri dari segala kehidupan yang cemar dan berdosa, dan memperbaiki pula hubungan kami dengan sesama yang mungkin selama ini telah rusak oleh karena dosa-dosa yang telah kami perbuat. Tuhan, pada saat hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan istimewa di sepanjang hari ini ada banyak tugas, aktivitas, dan pekerjaan yang kami lakukan. Kami mohon Tuhan penyertaan, kami mohon perlindungan-Mu, kami mohon juga Tuhan hikmat daripada Allah, dan berkat-berkat-Mu menyertai kehidupan kami. Kami serahkan juga Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah pimpin dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga biarlah sukacita damai sejahtera daripada Allah, kebaikan dan kemurahan Tuhan, itulah yang kiranya selalu mengiringi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas hari ini. Amin.